Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa mengikuti MPLS secara daring di tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Ngalima. Saya adalah guru PAI sekaligus diamanahkan menjadi Wakasek Kesiswaan di SMA Negeri 1 Bongas. Anak-anakku yang ibu banggakan, mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Ibu di sini akan menyampaikan materi MPLS tentang pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama meliput pengertian. Yang kedua, fungsi lingkungan sekolah. Yang ketiga, komponen-komponen sekolah. Dan yang terakhir, mekanisme pelaksanaan wiyata mandala dalam sekolah. Pengertian lingkungan itu sendiri adalah keadaan yang ada di sekitar kita, baik benda hidup ataupun benda mati, yang mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program pembelajaran yang bermakna dalam rangka membantu mengembangkan segala potensi. Jadi, pengertian lingkungan sekolah adalah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan untuk membantu siswa mengembangkan potensinya dengan nilai-nilai tata tertib sekolah serta nilai-nilai kegiatan pembelajaran berbagai bidang studi. Itu mengenai pengertian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, lingkungan sosial meliputi seluruh warga sekolah, baik itu guru, karyawan maupun teman-teman sekelas, semuanya berkaitan dengan semangat belajar. Yang kedua, lingkungan non-sosial meliputi gedung sekolah dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, waktu belajar, siswa dan juga metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi dari lingkungan sekolah. Yang pertama adalah sebagai mendidik. Mendidik meliputi perkembangan potensi siswa. Yang kedua yaitu mengajar, berupaya mengembangkan kemampuan berpikir atau mengembangkan kecerdasan. Ketiga, melatih, berupaya membina keterampilan siswa-siswi itu sendiri. Selanjutnya, komponen-komponen yang ada di sekolah. Pertama adalah komite. Yang kedua, kepala sekolah sekaligus berserta wakaseknya. Ketiga adalah guru. Keempat, tenaga administrasi yang di dalamnya. Tenaga administrasi ada tata usaha, bendahara, pustakawan, dan laboran. Kelima, ada siswa. 6, OSIS, organisasi siswa intrasekolah, orang tua wali murid, BP atau BK, 9, karyawan dan keamanan sekolah. Selanjutnya di lingkungan sekolah yang terakhir adalah mekanisme pelaksanaan wiyata mandala dalam sekolah. Di dalam mekanisme pelaksanaan wiyata mandala itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap preventif atau pencegahan. 1. Memelihara sekolah melalui 10K. Keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. Keempat, menghilangkan bentuk peloncoan. 5, menghilangkan bentuk bullying. 6, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Selanjutnya ada tahap yang namanya reprensif atau penyelesaian.
Pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Tiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Empat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak sekolah. Kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Selanjutnya, marilah kita upayakan lingkungan pendidikan Wiyata Mandalika ini agar sekolah dapat berfungsi sebagai yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagai ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian pendidikan. Itulah materi hari ini. Selanjutnya untuk bagaimana kondisi fisik ataupun keadaan sekolah kita nanti Ibu tampilkan dalam bentuk video ataupun gambar. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.